kepadamu. Berarti Yesus memerintahkan melakukan persembahan kurban, persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Berarti hewan. Nah sekarang, apakah Isa adalah Yesus? Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, mengajarkan kepada mereka kemudian keselamatan, tetapi ditolak oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa qaulihim innaka Siha ibna Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak menyalibnya dan mereka tidak membunuhnya, melainkan yang dibunuh dan yang disalib dan dibunuh oleh mereka adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Berarti penyaliban terjadi. Versi Al-Quran penyaliban terjadi, versi Bible penyaliban terjadi. Versi Al-Quran Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, versi Bible versi Al-Quran juga ada yang menggantikan Nabi Isa untuk disalibkan. Versi Bible ada yang diselamatkan kemudian dari penyaliban, dan ada juga yang kemudian disalibkan sebagai ganti orang yang fasik. Mari kita lihat. Ketika penyaliban itu terjadi, memang betul-betul ada yang disalib. Tapi itu bukan Nabi Isa, tetapi penggantinya. Nah sekarang Yesus di dalam Yohanes 13 nomor 4 menggunakan kain lenan. Pada saat penangkapan ada oknum yang meloloskan diri, di mana orang tersebut anak Maria lolos dari penangkapan. Yang ditangkap adalah pengganti daripada Yesus. Ini perlu dipahami dengan baik. Berarti penyaliban benar-benar terjadi, tapi Yesus anak Maria atau anak Miriam dalam bahasa Aramaik itu diloloskan dari penangkapan, sehingga yang disalibkan itu adalah penggantinya yang diserupakan dengan Yesus. Ingat Bung, kalau Anda mau belajar lebih dalam lagi, baca Yohanes 18, di situ ada proses kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi. Apa cerita singkatnya? Begini. Yudas berkongkoh setelah dia berkhianat, setelah dirasuki oleh setan. Yudas berkongkoh, artinya dia bekerja sama dengan orang-orang Romawi, bekerja sama dengan orang Yunani, bekerja sama dengan imam kepala, mahkamah agama untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus bisa dibunuh. Nah, kata Yudas, yang kucium itulah Yesus. Kalau aku memberi kode kepada kalian, ada orang yang kucium, maka itulah Yesus, tangkaplah dia. Artinya, tentara-tentara Romawi ini tidak mengenal kemudian siapa Yesus anak Miriam ini. Siapa Yesus anak Maria ini. Mereka tidak kenal. Maka Yudas memberikan tanda di Yohanes 18, Anda baca satu perikop, siapa yang kucium? Itulah Yesus. Maka mencarilah mereka sampai ke tempat persembunyian mereka di Getsemani. Begitu melihat serombongan datang, muncul seorang pemuda berkata kepada mereka, termasuk kepada Yudas, siapa yang kalian cari? Yudas dan tentara Romawi itu pun berkata, yang kami cari adalah Yesus dari Nazaret. Coba Anda analisa. Andai saja yang bertanya kepada Yudas ini adalah Yesus guru dia, maka Yudas akan menjawab, engkau yang saya cari. Tapi apa kata Yudas dan orang Romawi ini? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Artinya yang sedang bicara di depan mereka ini bukan Yesus, tetapi oknum yang sudah diserupakan dengan Yesus. Maka oknum itu berkata, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia yang kau cari itu. Yang berbicara mengatakan akulah dia ini adalah penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Maka dia ditangkap. Ditangkaplah orang yang mengaku. Tapi sebelum penangkapan, begitu oknum ini mengatakan akulah dia yang kau cari, Yudas dan tentara Romawi mundur dan jatuh ke tanah. Ada apa? Ada apa mereka jatuh ke tanah? Tiba-tiba dia dikagetkan dengan pengakuan orang tersebut. Mundur dan mereka semuanya jatuh ke tanah. Ada apa? Masa gara-gara mengatakan akulah yang engkau cari, masa gara-gara itu aja dia jatuh? Pasti ada sesuatu kejadian yang luar biasa terjadi di sana. Karena Yesus memang bisa berubah-ubah. Nah, ditangkaplah oknum ini, singkat cerita, begitu dia digiring ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, murid-muridnya semuanya lari meninggalkan Yesus. Berarti ketika murid-murid semuanya lari meninggalkan Yesus ketika ada yang ditangkap, nggak ada lagi murid. Tapi ternyata kalau Anda baca Markus 14, nomor 50, nomor 51, nomor 52, ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan
berjalan di belakang Yesus yang sudah ditangkap, orang yang mengaku, ya, dalam kurung bukan, orang yang diserupakan. Ada orang yang menggunakan kain lenan tiba-tiba di belakang dia, padahal murid sudah nggak ada, tapi kok tiba-tiba muncul satu manusia yang menggunakan kain lenan. Pertanyaannya, siapa manusia yang menggunakan kain lenan yang ada di belakang Yesus tadi? Yang Yesus yang diserupakan tadi. Kita cari, kita deteksi, ternyata sebelum perjamuan kudus, Yesus melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan. Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang berlari meloloskan diri adalah Yesus anak Maria. Baik, tapi ini Bang, salah satu mukjizat Yesus itu yang membuktikan Tuhan buat orang Kristen kan bangkit dari kematian. Nah, kalau misalnya Yesus itu diserupakan, Iya. itu artinya orang Kristen yang menyaksikan saat itu berarti dibohongi lah istilahnya. Iya. Anda, Saudara Chris, boleh saya tanya, usia Anda berapa? 23 Bang. 23 tahun, baik. Ketika Anda sekolah, IPA atau IPS? IPA. Alhamdulillah. Jadi gini, tolong dengarkan saya ingin membacakan sebuah data kepada saudara. Di dalam kitab Matius 4, diceritakan begini. Ketika kemudian Yesus dicobai, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba, si iblis, dan berkata kepadanya, "Wahai Yesus, jikalau engkau anak Theos," anak Tuhan maksudnya ya, anak Theos, "perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim atau Theos." Kemudian iblis tidak puas. Iblis kembali membawa Yesus ke kota suci. Dan iblis menempatkan Yesus di atas bumbungan bait suci. Lalu iblis ini berkata kepada Yesus, "Wahai Yesus, jikalau engkau anak Theos," artinya anak Tuhan, "jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, bahwa jika engkau benar-benar anak Theos," anak Tuhan, "maka Tuhan si Theos akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Dari data ini pasti saudara paham bahwa iblis ingin mencobai sesuatu yang tertulis di dalam firman Tuhan, bahwa jika Yesus ini adalah anak Tuhan, maka dia tidak akan mungkin mampus, dia tidak akan mungkin celaka, dia tidak akan mungkin bisa dicederai, dia tidak mungkin dibunuh. Sebab Tuhan telah menukilkan, Tuhan telah menuliskan bahwa dia akan mengirim malaikat untuk menatang Yesus di tangannya, agar Yesus kakinya tidak terantuk kepada batu. Anda percaya enggak ini Bang? Saudara Chris? Ya, tapi kan kemudian Yesus bilang jangan cobai Tuhan dan Allahmu, Bang. Iya, yang maksudnya jangan dicobai di sini bukan Yesusnya. Yesus kan sudah dicobai itu. Sudah dicobai, berarti dia bukan Tuhan. Yang dicobai di sini adalah yang tertulis. Kan iblis yang mengatakan ada tertulis. Maksudnya ada firman Allah, ada firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang mau dicoba. Jika benar Tuhan itu berkata sesuai dengan fakta, dan engkau benar adalah anak Tuhan, ketika engkau membuang dirimu dari puncak menara gereja rumah ibadah ini, maka malaikat akan datang menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak sampai ke bawah dasar. Nah, mari kita lihat, iblis tidak pernah bohong. Ternyata benar-benar tertulis di dalam Mazmur 91, ya. Di situ Tuhan mengatakan tentang anaknya, bahwa dia akan menyelamatkan anak yang dikasihi.
Mari kita lihat. Ketika terjadi nubuatan tentang anak Tuhan atau hamba Tuhan yang suci, di situ dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini Yesus nih. Yesus selalu pasrah dan taat kepada Tuhan dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, Bapa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Bapakku yang kupercayai. Ingat, setiap sesuatu yang dilakukan oleh Yesus selalu berkata, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga. Yesus selalu menyandarkan perlindungannya kepada Bapa. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan berlindung. Kesetiaannya ia adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Maksudnya, wahai Yesus, engkau tidak usah takut kepada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, Yesus, dan 10.000 di sebelah kananmu, Yesus, tetapi itu tidak akan menimpamu, Yesus. Engkau, Yesus, hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, maka malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nubuatan ada. Nubuatan tentang Yesus ada. Bahkan Tuhan mengatakan, mereka akan menatang engkau agar engkau kakinya tidak terantuk kepada batu. Terus Tuhan mengatakan begini, bila engkau Yesus anakku berseru kepadaku, Bapakmu, aku Bapakmu akan menjawab. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkanmu dan memuliakanmu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ini nubuat untuk siapa? Untuk Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus adalah anak Elohim. Makanya iblis mengatakan, Yesus sini, saya mau bawa kau ke atas di puncak gunung. Sini, aku mau bawa engkau di menara bait suci. Aku ingin kau membuktikan kau itu betul-betul anak Elohim atau bukan. Sebab ada tertulis, kalau kamu benar-benar anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan engkau. Dalilnya ada. Maka ketika Yesus tadinya hendak disalib, kata Tuhan, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik? Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi. Kenapa mereka fasik? Karena mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Di mana tertulis jelas di Matius 26 nomor 59, di situ Yesus di situ dikatakan bahwa imam-imam kepala dan mahkamah-mahkamah agama mulai hari itu membuat kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus bisa dibunuh. Matius 27:18, dia Pilatus mengetahui bahwa mereka ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Ini orang-orang fasik ini dengki kepada Yesus. Bahkan kalau Anda membaca Yohanes 11 nomor 45 sampai 53, di data 53-nya, mulai hari itu mereka semua bersepakat untuk membunuh Yesus. Tapi apakah Tuhan membiarkan? Tuhan mengatakan, tidak, aku tidak akan membiarkan engkau. Bahkan terhadap panah di waktu siang, pada waktu malam, bahkan kedahsyatan akan menyentuh engkau. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang yang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Malah di dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan begini, sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Baik Bang, berarti itu sama aja Bang. Tuhan itu
membohongi orang Kristen berarti kalau kayak gitu, Oh, Bang. baik saudaraku. Terkait keadaan orang Kristen, ingat ya, ingat. Saya sengaja meminta usianya berapa dan Anda ambil jurusan apa. Karena biasanya anak IPA itu insting, logikanya itu main. Jadi gini, antara Yahudi, penyaliban, dan Kristen. Apakah Kristen ada pada saat penyaliban? Tidak ada. Kristen tak ada pada saat penyaliban. Yang coba kita lihat. Saya bacakan dalilnya ya, supaya saudara saya ini percaya bahwa penyaliban itu tidak melibatkan orang Kristen. Di dalam Yohanes 11, ini proses penyaliban terhadap Yesus. Yohanes 11, banyak di antara orang-orang Yahudi, satu orang Yahudi yang disebut, yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi di antara orang Yahudi ini menemui orang-orang Farisi. Dua, tadi Yahudi, sekarang Farisi. Jadi ada dua kelompok sekarang. Dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala, tiga. Pertama Yahudi, kedua Farisi, ketiga imam-imam kepala. Artinya orang Lewi, orang-orang terpercaya di dalam agama Yahudi. Dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Empat. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Farisi, yang ketiga imam-imam kepala, dan yang keempat adalah mahkamah agama. Empat komponen tertinggi di dalam kehidupan Yudaism berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab orang ini berbuat banyak mujizat. Yesus ini banyak membuat mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau semua orang percaya kepada Yesus, orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita, dan orang-orang Roma akan merampas bangsa kita. Jadi saudara saya, dengarkan, Yahudi berkumpul, orang Farisi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, imam-imam kepala berkumpul. Kekhawatiran mereka bukan dosa waris. Kekhawatiran mereka adalah kalau orang percaya semuanya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka, dan orang Roma akan merampas bangsa Israel. Tidak ada hubungannya dengan dosa waris. Di data nomor 49-nya dikatakan begini, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, ini imam besar, Bung, ini imam besar, bukan lagi pendeta, bukan pastor, imam besar, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita. Coba, bukan dikatakan supaya satu orang mati untuk dosa kita, bukan, untuk dosa warisan dari Adam nenek kita, bukan, tetapi dikatakan lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita, bukan untuk dosa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi yang mau diselamatkan di sini adalah bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Bukan, yang mau dibebaskan adalah orang-orang Romawi dan Yunani dari dosa, bukan. Tapi pembunuhan terhadap Yesus adalah untuk membebaskan orang Yahudi dari perampasan tempat suci mereka dan bangsa mereka dari orang-orang Roma. Data selanjutnya, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Saya ulang, bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Bukan bernubuat Yesus mati untuk dosa waris, bukan bernubuat Yesus mati untuk menjadi Tuhan, bukan bernubuat bahwa Yesus mati untuk agama Kristen, bukan bernubuat bahwa Yesus mati untuk Romawi dan Yunani, tetapi bernubuat Yesus akan mati untuk bangsa itu, agar bangsa itu tidak dirampas tempat sucinya dan bangsanya oleh bangsa Romawi. Lalu data selanjutnya mengatakan
mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Coba kita lihat. Nah, sekarang endingnya adalah ketika mereka sudah bersepakat ingin melakukan pembunuhan kepada Yesus, maka apa yang tertulis di dalam Matius dan yang tertulis di dalam Markus, semuanya tertera bahwa mereka sejak mulai itu melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Contoh, dalam Matius 26 nomor 59, bahwa imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama, mulai dari sejak itu mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus bisa disalibkan. Nah, selesai permasalahan. Ketika penyaliban itu terjadi, maka Tuhan datang turun tangan mengirim malaikatnya menyelamatkan Yesus dari penyaliban orang-orang fasik. Terangkat dia ke langit. Tetapi penyaliban tetap terjadi karena ada yang menggantikan. Selesai, tamat sampai di situ. Berjalannya, lalu dari mana Kristen ini? Tadi tidak ada hubungannya dengan Kristen kan? Nubuatan kita sudah bacakan, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam-imam kepala. Nggak ada orang Kristen, nggak ada orang Roma terlibat di sini. Nggak ada paus-paus, nggak ada bapak gereja, nggak ada santo, nggak ada pendeta, nggak ada terlibat, tak terhitung. Nah, Kristen ini muncul di mana ini? Kenapa ada Kristen muncul? Yesus berkata, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar agamamu ikut ke agamamu, dan setelah mereka menjadi pengikut agamamu, kalian jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini Yesus katakan di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi masuk menjadi pengikut agamamu, setelah ikut agamamu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi ini, ahli Taurat ini kemudian melihat kejadian penyaliban tersebut, dia ramu, dia rubah cerita-ceritanya yang tadinya mati untuk supaya mereka terbebaskan dari penjajahan Romawi, supaya bangsanya dan tempat sucinya tidak dirampas, diramu, diedit sedemikian rupa. Yang tadinya nubuatannya adalah nubuatan imam kepala Kayafas, dirubah nubuatannya ada di kitab ini, ada di Torah, ada di Mazmur, ada ini bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga dan seterusnya. Diramu, sehingga orang yang menggantikan Yesus itu dijual ke Romawi dan Yunani sebagai Tuhan yang datang menebus dosa waris, padahal tak ada hubungannya. Maka muncullah agama Kristen yang percaya kepada hasil jarahan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mereka jual keluar, di mana mereka orang Kristen 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Jadi tidak ada hubungannya antara penyaliban dengan agama Kristen. Itu yang harus kita pahami. Tidak ada hubungannya penyaliban terhadap oknum yang datang kepada Bani Israel dengan Kristen. Nanti ada hubungannya setelah ada kaum bidat yang menjadi penghubung, yang menjual penyaliban, yang menjual cerita-cerita salib, dan menjual kemudian kitabnya orang Yahudi sebagai penggenapan dan seterusnya kepada mereka. Makanya Kristen itu oleh orang Yahudi disebut agama bidat, Abu Dazarah, agama kafir, agama yang tidak dianggap oleh Tuhan Elohim. Jadi tidak ada hubungannya. Kristen dan penyaliban itu tidak ada hubungannya. Pada saat penyaliban Kristen tidak ada. Kristen nanti muncul di Antioquia. Pertama-tama mereka disebut Kristen adalah pengikut Paulus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari sekte Nasrani. Jelas itu. Siapa yang mendirikan Kristen? Paulus. Di mana itu tertulis ketika kemudian Yesus mengatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus adalah ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus orang munafik.
1 Korintus 9 nomor 20, kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, kepada orang yang menganut ajaran Taurat saya mengaku sebagai penganut ajaran Taurat, meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Munafik dia, munafik. Kemudian engkau menjelajahi daratan, Paulus menjelajahi daratan sampai di Kiliki, sampai di ke Tarsus dan seterusnya. Engkau menyeberangi lautan sampai ke Efesus dan seterusnya. Engkau mentobatkan orang, Paulus mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang ahli Taurat itu sendiri. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, orang Yahudi, mereka tidak pernah menganggap Tuhan mereka menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia. Endingnya Bung, endingnya kalau saudara saya ini, adik saya ini tidak percaya terhadap paparan saya bahwa tidak ada hubungannya tragedi penyaliban terhadap Nabi Isa atau Yesus yang diselamatkan dengan Kristen, cara membuktikan kebenaran apa yang saya sajikan ini adalah, mari kita cari gaungan gereja yang mengatakan Yesus bangkit pada hari ketiga. Mari kita cari siapa satu manusia yang menjadi saksi kebangkitan Yesus dari kubur. Dari dia dilentangkan di dalam makamnya Yusuf Arimatea, sampai dia duduk, sampai dia berdiri, sampai dia berjalan dari makam ini, makamnya Yusuf. Ada tidak satu manusia yang menjadi saksi? Loh, kenapa bisa harus ada saksi Bang Suma? Yes, karena gereja menggaungkan bahwa Yesus selalu mengatakan, aku akan mati, bangkit pada hari ketiga. Aku akan mati, bangkit pada hari ketiga. Aku akan mati, bangkit pada hari ketiga. Tentu jika itu benar, tidak mungkin murid-muridnya lari pada saat penangkapan. Tidak mungkin. Pasti mereka akan pasang badan semua. Ayo tangkap guru saya, ayo tangkap, bunuh guru saya, bunuh. Silakan kamu bunuh, silakan. Dia akan bangkit pada hari ketiga kok. Dia sudah bilang. Tapi apa yang terjadi? Semua murid lari meninggalkan Yesus. Malah kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 36, 37, 38 sampai 40, di situ ketika Yesus muncul, apa yang terjadi? Murid-muridnya kaget dan mengira melihat hantu. Coba, pada hari ketiga Yesus muncul di tengah-tengah mereka, bukannya hore, Tuhan kita betul bangkit. Tidak, malah mereka ketakutan, mereka kaget, mereka ketakutan karena mengira melihat hantu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan akan bangkit pada hari ketiga. Andai saja Yesus mengajarkan bangkit pada hari ketiga, maka orang-orang yang menjadi muridnya, pengikutnya, bahkan orang Romawi, tentara Romawi pun akan sampai di kuburan itu, bermalam mereka di sana, pasang tenda, kemudian nyalakan api unggun dan seterusnya untuk menunggu detik-detik Yesus bangkit dari kematian. Tapi ternyata itu tidak benar. Ternyata itu tidak ada satu ekor nyamuk pun, apalagi manusia, yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Nanti euforia bangkit hari ketiga itu di barat, di Roma, di Belanda, di Jerman, di Inggris, di Afrika, di Indonesia. Tapi di tempat kejadian orang semua sibuk makan coto Betawi. Tidak ada yang menunggu Yesus bangkit hari ketiga. Artinya ada kekosongan cerita yang dibuat-buat kemudian, sehingga Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba, sebab mereka adalah nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak manusia. Itulah yang terjadi. Jadi kalau misalnya ini Bang, ya silakan. maaf Bang, kalau misalnya belum ada ngomong bangkit hari ketiga sih, sebenarnya ada Bang. Itu Yesus bilang, hancurkanlah gereja ini akan kubangun dalam 3 hari. Tidak ada hubungannya. Yesus jangankan bangunan dihancurkan, dia bangun dalam waktu 3 hari. Ya, bumi ini bisa dia bagi menjadi 5 kotak. Yesus itu. Bahkan matahari bisa dibuat menjadi serpihan-serpihan kecil. Yesus itu. Kenapa? Karena dia adalah wakil Tuhan. Apapun yang diminta oleh Yesus dan dikabulkan oleh Tuhan, itulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Sabar ya Bang ya.
Adik ya, Anda kan saya rasa Anda lebih dewasa daripada teman-teman yang sering diskusi dengan saya. Hai orang-orang Israel, ini kisah para rasul nih. Ini adalah kesaksian daripada Lukas. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus manusia dari kota Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat. Jadi kalau ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus, maka semua itu bukan Yesus yang lakukan, tetapi Allah. Nah, terkait pernyataan 3 hari aku akan bangun kembali, tidak ada hubungannya dengan bangkit dari kematian. Tidak ada hubungannya itu. Tak ada. Kalau Anda masih mengatakan ada hubungannya, maka saya akan minta siapa yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian. Misalnya, maka pada hari itu juga Yusuf, Nikodemus, Andreas, Thomas, Iya, Petrus. tapi pada saat itu ini Bang, bukankah sang guru mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga? Dan begitu dia melihat Yesus setelah penangkapan, mereka ketakutan dan mengira melihat hantu. Kan misalnya gini Bang, Abang sama saya belajar ilmu. Saya ngajarin Abang, saudara saya Chris selalu melihat kesaktian-kesaktian saya. Dan saya ngajarin ke saudara Chris, saya akan mati, tapi jangan khawatir. Saya akan bangkit pada hari ketiga. Saya mati hari Jumat, 3 hari kemudian saya akan hidup lagi, yaitu hari Minggu. Taruhlah hitungannya kayak gitu ya, meskipun salah. Apa yang terjadi samamu, saudara Chris? Apakah saudara akan menunggu dan akan membuktikan saya akan bangkit pada hari ketiga? Itu udah pasti. Udah pasti itu. Apalagi kita sudah 30 tahun bersama-sama. Dan kamu melihat bagaimana saya meredahkan angin badai. Kamu melihat bagaimana saya membangkitkan orang mati. Kamu melihat bagaimana saya memecah-mecah roti untuk kasih makan ribuan orang. Kamu melihat orang buta, kasih melihat orang lumpuh saya bikin berjalan. Kamu melihat semua itu. Maka ketika saya berpesan, wahai adindaku, adikku Chris, ikhlaskan aku mati, sebab aku akan bangkit pada hari ketiga. Apa yang saudara Chris akan lakukan? Pasti menunggu detik-detik kebangkitan sang guru Bang Suma. Tapi apa yang terjadi? Pada saat aku ditangkap, saudaraku Chris lari ketakutan meninggalkan aku. Markus 14 nomor 50, 51. Semua murid lari meninggalkan aku. Takut akan kejadian itu. Seakan-akan dia tidak percaya akan kesaktian saya. Dan seakan-akan dia tidak percaya janji saya akan bangkit pada hari ketiga. Pada saat Anda lari, yang Anda dengarkan kemudian saya telah mati dan akan bangkit pada hari Minggu. Apa yang terjadi? Anda akan menghitung. Wah, ini udah jam 5 subuh ini. Kita tunggu guru kita ini Bang Suma bangkit. Menghitung jam 6, jam 7, jam 8. Tiba-tiba Shalom alaikum. Wah, saudara Chris yang tadinya mengantuk, yang tadinya lapar, langsung kenyang. Yang tadinya ngantuk langsung terjaga dengan semangatnya lari memeluk Bang Suma. Oh Bang Sumaku yang ganteng se-Indonesia, benar-benar kamu bangkit halilintar. Pada saat itulah kamu akan menyembah atau mencium saya atau memeluk saya. Tapi apa yang terjadi begitu saya muncul? Assalamualaikum Chris. Ada hantu. Apa rasional? Apa masuk akal? Apa masuk akal? Bukankah saya sudah mengatakan saya akan bangkit dari ketiga? Lu kok bukankah kau sudah mati? Oh, jangan menyentuh aku, hantu. Itulah yang terjadi dengan murid-muridnya. Coba Anda baca di dalam Lukas 24 nomor 36, nomor 37. Murid-muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah, itu dia makanya. Kalau misalnya Yesus bilang begitu, bilang saya bangkit hari ketiga ya, otomatis ceritanya kayak gitu Bang, bener. Nah. Tapi kan yang Yesus bilang ini, saya hancurkanlah bait suci,
eh baik Tuhan ini akan saya bangun dalam 3 hari. Nah itu pun baru disadari setelah kebangkitan Yesus, Bang. Nah, bahkan kalau Anda melihat di Tolong di mute aja, di mute. Cimber pulang Pak. Gak Tolong boleh di-mute dulu. gitu, Tolong dia lagi di-mute dulu. khotbah. Khotbah dia menghina agama orang loh. Wah. Turunin. kok menghina apa yang dihina? Saya baca Turunin data aja, ini, turunin. saya baca dalil. Sabar. Diturunin, jangan. Sabar, dengarkan. Nanti ada waktu Mbak tadi itu ngomong ya. Jadi ketika kemudian saudara 24 nomor 44, 45, 46 Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat, Mazmur dan kitab para nabi bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ini Yesus yang mengatakan menurut Lukas. Yang saya katakan tadi kesaksian Lukas, tapi kalau tidak benar percuma aja kan. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa itu adalah ucapan Yesus, di mana di Taurat tertulis ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada di dalam Tauratnya orang Yahudi Yesus atau Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, nggak ada. Justru ada yang menarik, Adinda Kris, ada yang menarik. Ketika Yesus ditanyai, Yesus mengatakan gini, angkatan jahat ini minta tanda bahwa dikatakan dalam Lukas 11 ya, Lukas 11 kalau nggak salah. Matius 12:39. Matius 12 ya Bang Ahi. Ya. Lukas 11 juga ada. Jadi gini, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan jahat. Mereka menghendaki satu tanda, tetapi pada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Saya ulang ya, saya ulang. Angkatan ini adalah angkatan jahat. Mereka menuntut menghendaki suatu tanda, tapi kepada angkatan jahat ini mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Yunus. Tanda Yunusnya apa? Dia terkurung, terpenjara di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Itu adalah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Nah, artinya kalau Anda percaya oknum yang masuk ke dalam perut bumi di dalam kuburan Yusuf Arimatea yang berbentuk goa ini, yang tidak ditimbun dengan tanah tapi ditutup seperti kamar ruangan, masih ada oksigen. Kalau Anda percaya tanda Yunus ini, berarti Anda termasuk angkatan jahat. Bangkit hari ketiga, Yunus bangkit hari ketiga, Yesus keluar dari perut bumi hari ketiga. Kalau Anda percaya, berarti Anda bagian daripada angkatan jahat. Makanya saya katakan kepada saudara Kris, bahwasanya tidak ada satu manusia pun yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Artinya itu hanyalah cerita hoaks. Munculnya nanti di abad keempat setelah Yesus diresmikan sebagai Tuhan oleh Kekaisaran Romawi, konsili tahun 325 Masehi. Barulah kemudian Yesus pada konsili yang ada dilantik menjadi Tuhan. Dengan propaganda mati disalib, bangkit, contoh Roma 14 nomor 9. Ini surat Paulus untuk orang Roma, bukan untuk orang Yahudi. Sebab Paulus itu adalah rasul untuk orang Yahudi. Untuk orang Romawi Yunani, bukan untuk orang Yahudi. Tertulis di mana? Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 16, nomor 17. Aku diutus kepada non-Yahudi. Nah, kepada non-Yahudi dia mengutuskan begini. Untuk itulah Yesus mati, untuk itulah Yesus disalibkan, agar dia mati dan bangkit kembali untuk menjadi Tuhan. Makanya
Yesus itu Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Karena itu adalah hadiah dari Paulus untuk Romawi Yunani. Romawi kemudian mengajarkan kepada Kekaisaran Belanda, Kerajaan Belanda. Belanda membawa ke Indonesia. Inilah yang Anda anut sekarang. Sedangkan pada saat prosesi penyaliban, di situ tidak ada Kristen. Belum ada Kristen di situ. Yang ada adalah orang-orang penganut Taurat. Yang ada adalah orang yang menyembah Elohim, yang adalah mereka yang ibadah hari Sabat, mereka yang ibadah di sinagoge, mereka yang tidak makan babi, mereka yang bersunat. Itulah mereka yang ada pada saat itu. Kristen nanti muncul belakangan setelah Paulus melancarkan aksi-aksinya kepada non-Yahudi. Demikian. Silakan kalau ada yang mau nanggapi. Silakan Chris atau silakan. Iya, Nah, dibuka mic-nya dulu. Silakan tanggap itu. Chris atau EY. Mic-nya dibuka. Niko, Ngomong. Ini nerotos waktu ada orang ngomong. Ini suruh ngomong tim. tadi mau ngomong. Silakan Kayaknya dia tantrum. atau Niko Boy, silakan kalau mau ngomong silakan tanggapi Gurunda. Iya, Silakan Niko. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si Chris ini jadi terpesona ya dengan penuturan. Jadi pertanyaannya singkat aja ini. Tunggu, ini Niko ya? Niko yang bicara. Untuk Bang Juma. Niko Islam atau Kristen? Halo, Niko. Niko Kristen. Oh, Kristen. Silakan lanjut. Chris. Silakan Niko. Kalian kan dari tadi membicarakan tentang Yesus. Iya. Yesusnya orang Kristen apakah sama dengan Yesus atau Isa yang kalian pahami? Kenapa? Sorry. Tadi saya baca surat. Sebenarnya udah dijawab dari awal tadi sebenarnya. Kenapa akhi pertanyaannya? Apakah Yesus sama Isa sama? Sebenarnya gini, Bung. Enggak apa-apa. Sebenarnya gini. Yahudi itu hanya ada satu. Oke? Dan kemudian hanya ada satu manusia yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa alaihissalam. Orang Yahudi menyebutnya Yeshua Hamasia. Lalu kemudian orang Roma Yunani menyebutnya Yesus. Saudara-saudara menyebutnya Yesus kemudian. Nah, yang membuat kita berbeda ada dua hal. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Ada yang menggantikan, berarti penyaliban itu terjadi. Di dalam kitab saudara juga ada namanya Yesus yang diangkat ke langit, yang diselamatkan kemudian, yang lari meloloskan diri dari penyaliban, yaitu dia yang melepaskan kain lenan. Dan ada juga orang yang menggantikannya di penyaliban. Berarti penyaliban itu terjadi. Iya. Nabi Isa diselamatkan, Yesus yang Anda sembah itulah yang menggantikan. Silakan. Jadi kan Isa Al-Masih menurut Islam digantikan. Iya. Ya kan? Iya. Yesus Yesus yang di Kristen tidak disalib. Disalib, tapi digantikan. Enggak, yang disalib itulah Yesus kalian. Yang disalib ini Yesus kalian. Yesus memang disalib di Alkitab, tapi enggak ada dibilang digantikan. Kenapa kau bilang digantikan? Ada Yesus lain yang lolos dari penyaliban. Oh, ada Yesus lain. Iya. Udah mulai gawat kau cuma. Mau data? Mau data? Ada Yesus lain. Berarti ada 10 Yesus ya. Yesus Barabas juga Yesus. Makanya jangan terlalu dalam kalian mendalami kitab orang, tapi kitabmu sendiri kau tidak dalami.
Enggak, sabar Bung, sabar. Dalamilah sabar ya. kitabmu. Sabar, Ajar sabar. Sabar Bang, sabar. Yesus sesuai dengan ajaran kitabmu. Yesus. Jangan kau masuk ke kitab orang, terus kau Sabar. ganti-ganti tentang kejadiannya. Disaliblah, Enggak. digantilah. Tetap- Sesuka hati muncung aja tadi kulihat. Tetap di dalam kitabmu ceritanya nggak dirubah, nggak diganti. Yohanes 13 nomor Oke, 4. jadi kalau aku bilang gini, Isa Al-Masih dan Yesus tidak sama. Kau memang berkeberatan nggak nggak? sama. Memang nggak sama. Ya Yesus udah. lah yang Kenapa menggantikan kalian Nabi maksa? Isa. Yesus itu Siapa yang diganti. maksa? Siapa yang maksa? Kok maksa kali Yesus kalian? itu, Yesus yang kalian Is- sembah itu yang disalib. Nggak ada yang menggantikan. Ya biar aja Yesus Ya, disembah Nabi disalib. Isa Maksudnya kau sembah aja Isa diselamatkan. Al-Masih. Nabi Isa diselamatkan. Yesus yang kalian sembah itulah yang menggantikan. Gak ada Nabi yang Isa mengatakan diselamatkan, sama. Yesus yang disembah ini. Udah mulai ngawur kau Juma. Loh, yang kamu sembah Gimana Yesus kau yang disalib belajar? atau yang bukan? Yang mana yang benar ini? Ada. Saya atau Masuk saudara dulu. yang ngawur? Saya tanya dulu. Iya. Yang kalian sembah itu Yesus yang disalib atau Yesus yang tidak disalib? Yesus yang disalib. Nah, itulah Siapa makanya yang aku disembah? bilang. Nabi Isa Siapa yang kami disembah? Isa Al-Masih? diselamatkan. Bukan. Nabi Isa kami diselamatkan. Terus Oh, ada Isa manusia kami. bernama Yesus menggantikan. Itulah yang kalian sembah. Betul? Oke. Nah gitu. Kan tidak ada masalah pun. Isa Isa kami kalian diselamatkan. diselamatkan. Yesus kalian yang menggantikan. Itulah yang kalian sembah. Nggak ngerti lagi aku. Aduh, Yesus Isa kami diselamatkan. Yesus yang menggantikan. Udah lawak kau Juma. Lah, Nabi Isa di Al-Quran diangkat ke langit. Di kamu, Yesus terangkat di salib. Apa yang salah? Oke, lahirnya di mana? Lahirnya di Yerusalem lah pasti. Oh, kasihlah daerah spesifiknya di mana? Oh, nggak menurut ada. Isa Saya nggak kalau ada. cari, saya Aduh, kalau jangan cari kandang terang-terangan. tempat lahirnya Yesus itu di mana? Kamu bisa tunjukkan. Di mana lahirnya Isa Al-Masih? Di Al-Quran tidak dijelaskan. Aduh, makanya kurang lengkap kan? Makanya Nggak ambil apa-apa. dari kitab Tapi itu, Al-Quran kitab Yahudi. menerangkan Nabi Isa untuk Bani Menerangkan. Israel. Nabi Israel di mana? Bani Israel di mana? Di Romawi. Kalau kau cuma mau nengok tempat lahirnya Yesus, kau pergi aja ke Israel. Untuk apa? Untuk apa? Udah biarkan kau langsung ke sini tempat lahirnya Oke. ini di sini. Oke, sekarang Tapi mari kalau aku mau mencari tempat lahir Isa Al-Masih, kalian bingung jelaskannya di Oke, mana? baik, Kalian aja nggak baik. tahu Oke, baik. di mana. Oke, Kasih baik. spesifik jelas ya biar Oke. kesana aku. Oke, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ketika ibunya mau melahirkan, dia dekat dari pohon kurma. Satu. Di dalam Kristen, ketika Yesus dilahirkan, dia dilahirkan di dalam palungan, disimpan di palungan, dalam kandang domba. Ya kan? Satu. Nah sekarang itu terjadi sudah 2000 tahun. Apa bukti? Arkeolog yang bisa membuktikan bahwa Yesus benar-benar lahir dekat pohon kurma. Dan apa bukti arkeolog bahwa Yesus ini benar-benar lahir di kandang binatang? Baru-baru ini ilmuwan Yahudi Baru-baru ini ilmuwan Yahudi menemukan bibit kurma yang sudah berusia 2000 tahun silam di tanah Yudea. Oke? Tolong tunjukkan ilmuwan yang menemukan sisa-sisa kandang domba tempat Yesus lahir. Ayo, kita adu. Ayo. Itu ada yang aneh, Akhi. Katanya Yesus lahir di kandang domba, tapi yang diziarahi di dalam gua. Gimana itu? Ya. Ayo. Udah. Iya, Apa udah. pertanyaan tadi? Coba tunjukkan ilmuwan yang menemukan sisa-sisa peninggalan kandang domba. Kau ditanya di luar nanya balik. Jom. Lawak kau sini. 4.000 orang nengok ini. Jangan lawak lah. Allahu Akbar. Sekarang Aduh. Anda cari di Google, ilmuwan Yahudi menemukan Kita nggak cerita ilmuwan. bibit Kita- kurma yang Mau cerita dulu formal dinyatakan lah. berasal dari
biji kurma yang sudah berusia 2000 tahun silam. Lain ditanya, lain dijawab berputar-putar. Tuhan masih memberikan sinyal kebenaran, Ya, bukti sinyal. bahwa Nabi Isa benar-benar lahir di bawah pohon kurma. Kurma tempat dia lahir bijinya masih ditemukan oleh ilmuwan hari ini. Sekarang di giliran mana? Anda membuktikan palungan tempat Yesus dibaringkan itu di mana? Jangan panas lah, Jom. Biasa aja. Jangan panas, Jom. Biasa aja. Ini debat santai. Jom. Allahu Akbar. Oke. Astagfirullah. Buka Google sekarang, lihat ilmuwan Yahudi menemukan biji kurma yang terindikasi sudah berusia 2000 tahun silam. Artinya pada masa itu sudah ada pohon kurma tempat Maryam ya. melahirkan. Tuh, ilmuwan. Kurma. Besarin host. Besarin host. Ilmuwan Israel. Mana tuh? Ilmuwan Israel berhasil Menemukan pohon kurma. dari biji yang berasal dari zaman Nabi Paulus. Nabi Isa. Mana bukti ilmuwan Israel menemukan kandang domba bekas tempat lahir Yesus? Ada enggak? Ada, tadi ada lah di Alkitab. Tapi kan kau lebih paham Alkitab, Jom. Ada di Alkitab ada. Yang kita Ada minta di ini Google ilmuwan. kan ada. Yang kita minta ilmuwan. Oh, ilmuwan. Saya coba googling ya, nanti ada hasilnya nggak? Ntar saya Iya, tutup. iya. Tapi di mana dia? Kandang domba 2000 Tapi tahun. intinya, Iya, kandang pohon domba kurmanya di 2000 mana? tahun. Coba googling dulu Dinda Alif. Mana tahu ada tahu. Kasih lihat saya juga. Di mana? Pohon kurmanya di mana letak Mana tahu persisnya? ada palungan yang bisa bertahan sampai usia 2000 tahun, ya kan? Iya. Pohon kurmanya yang persisnya di mana? Pohon kurmanya itu pengen kali mau ke situ foto gitu ya kan? Ya itu tadi ada, tinggal cari di Google. Itu bertaburan di Google. Di Google orang mau ke sana kok pohon kurmanya langsung. Iya kan, untuk mencari alamatnya cari di Google dulu, Bang. Baru aku bahas itu sampai apa ya tadi Kristennya terguncang Gurunda di roomnya Kandayonat. Mak jangan sampai terguncang bahaya. Guncang dia, oleng. Kan kebenaran, Bung. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Iya kebenaran pasti dong. Makanya tadi ku bilang sama saudara Chris bahwa kalaupun tidak ada saksi tapi kebenaran tetap aja kebenaran. Oh, iya. Meskipun banyak mengaku saksi tapi cuma saksi palsu, ya bukan juga kebenaran, kan gitu. Iya. Dinda Alif dapat temukan itu? Dinda Alif? Kandang domba Kayaknya- 2000 tahun yang lalu. Ada enggak? Nggak nemu ini, adanya lukisan ini. Waduh. Lukisan. Aduh jangan salib kafir Adanya tuh cuma kafir. Tutup kafir itu. Enggak ada ya? Jangan Tutup. ceritakan salib Ora kafir itu. ono. Nggak ada ini. Aduh Nggak ada. bahaya tuh. Jangan kalian tengok-tengok salib nanti kalian bisa kena Nih. rukiah. Adanya lukisan ya. Oh, enggak ada berarti, enggak ada berarti, enggak ada. Nggak ada. Oke. Tidak ada media mainstream yang membahasnya, nggak ada ilmuwan apalagi. Ini kalau misalnya kandang domba tuh gini biasanya. Kandang domba